Saya lanjutkan ke pembicara yang ketiga, Dr. Arif Baktiar, spesialis penyakit paru. Ini yang betul-betul di garis depan ini, tentang overview COVID-19. Tadi juga banyak chatting, banyak pertanyaan tentang long COVID dan sebagainya. Monggo silakan Dr. Arif, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada IDI Surabaya, juga kerjasama dengan FTA UNER tentang adanya program ini. Saya juga nggak nyangka pesertanya juga para guru besar, orang-orang yang mantap bikin saya jadi redek ini. Oke, saya akan menyampaikan mengenai sekilas tentang COVID ini. Sudah sekitar setahun setengah kita mengalami hal seperti ini ya. Kita nggak pernah membayangkan kalau dunia ini ditutup hanya gara-gara sebuah penyakit seperti ini. Mungkin para senior semua sudah pernah mengalami masa pagebluk beberapa beberapa puluh tahun yang lampau ya. Tapi saat saya tanya beberapa senior, ya waktu memang ada pagebluk, tapi tidak seperti ini rasanya, karena sampai sholat Jumat aja bisa dihentikan gara-gara sholat Jumat bersama itu berhenti gara-gara adanya penyakit ini ya. Di Indonesia sendiri saya yakin ya bahwa mungkin pada bulan-bulan Februari itu mungkin sebenarnya sudah ada, tapi belum terekspos. Saya sendiri pengalaman pada bulan Februari 2020 itu pernah menghadapi 3 kasus pada pasien usia muda dengan gejala viral pneumonia virus. Tapi saya juga nggak berani menyebutkan itu suatu pneumonia Wuhan. Saat itu masih belum ramai istilah COVID, masih pakai istilah pneumonia Wuhan ya. Namun akhirnya pemerintah pun pecah telur pada bulan Maret 2020 ya, di mana pada awalnya Pak Menkes pun juga berusaha mati-matian mencegah, menghalau jangan sampai COVID ini ada di Indonesia, dan kalau perlu jangan sampai ada diagnosis COVID yang muncul saat itu. Ya, ini data saya ambil beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kita bisa lihat di sini lonjakan kasus pada bulan Juli ini sangat luar biasa. Saat itu kita masih ingat bulan Januari kita melihat berita-berita di televisi bahwa di India terjadi kasus peningkatan yang luar biasa, terjadi krisis oksigen yang luar biasa, bahkan di grup COVID di Surabaya juga sempat membahas mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Waktu itu bulan Januari Februari tahun 2021 ini. Tapi kita tidak menyangka 3 minggu setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri kemarin terjadi lonjakan kasus yang sangat luar biasa ya. Dikatakan ini beberapa kasus yang menjangkiti kita saat ini adalah virus varian Delta ya. Dilaporkan pada awal Juli 2021 di Jakarta ada 198 kasus, di Jawa Barat ada 134 kasus, ya di Jawa Timur. Nah ini saya juga ragu, Jawa Timur 13 kasus ini benar apa ora ya. Jadi waktu itu memang ramai-ramainya di lonjakan kasus yang luar biasa di Bangkalan Madura. Nah saat itulah sudah mulai curiga jangan-jangan sudah ada varian Delta. Saya masih ingat kami menangani salah seorang dokter spesialis dari Bangkalan, dan ternyata sekitar 2 minggu beliau meninggal. 2 minggu kemudian hasil tesnya muncul memang varian Delta. Dikatakan kenapa kok berbahaya? Karena penularannya lebih cepat. Ya, dikatakan ada informasi mengatakan bahwa transmisi varian Delta ini 60% lebih tinggi daripada varian Alpha, sehingga bisa berdampak pada keparahan penyakit, yaitu bisa didapatkan replikasi yang lebih cepat, dikatakan bisa mengelabui sistem imun, bisa menyerang segala usia. Dulu kita masih ingat saat awal-awal COVID itu hanya mereka yang punya komorbid seperti usia tua, kemudian punya hipertensi, punya diabetes, ya, obesitas. Tapi saat ini tidak. Saat ini banyak pasien-pasien yang kita tangani bahkan yang meninggal itu yang usia-usia muda bahkan relatif tidak punya komorbid. Ya. Jadi gejalanya memang relatif lebih cepat dan lebih berat ya. Ini data dari Worldometer COVID ya. Indonesia disebutkan di sini jumlah totalnya itu hanya nomor 14
ya. Ini saya ambil tanggal 29 kemarin. Urutannya hanya 14, tapi lonjakan kasus barunya yang paling tinggi. Ya, hebat nih rekor ini. Jadi walaupun nomor 14, tapi lonjakan kasusnya, kasus barunya yang paling tinggi pada laporan 29 Juli. Ini data dari dari Indonesia. Jadi total sudah ada sekitar 3.300.000 pasien yang terkonfirmasi. Ini kalau bisa kita bayangkan, mungkin kalau kita analogikan penduduk Surabaya itu 3 juta ya, ini berarti seluruh penduduk Surabaya ini terkena semua. Untuk yang sudah menjalani vaksinasi ke-1 46 juta, kemudian yang total vaksinasi kedua baru 19,5 juta. Ini tadi sudah ini ya, dari lonjakan kasus memang yang paling tinggi-tingginya di bulan Juli ini. Bahkan kita masih ingat foto-foto yang beredar mengenai IGD RSUD Dr. Sutomo yang sudah pasien itu sudah tidak di dalam ruangan lagi, tapi sudah di emper-emperan IGD. Ini sangat menyebar hingga ke belahan-belahan kota yang lain. Ini saja bahwa kita masih ingat dari sejarah bahwa 100 tahun yang lalu ada kejadian pandemi flu Spanyol, ya, dikatakan bisa ada 6 juta yang meninggal gara-gara virus ini. Tapi saat ini COVID ini jauh lebih dari ini. Ini beberapa tampilan cover dari majalah-majalah terkemuka mengenai wabah-wabah yang ada di dunia. Ini mengenai HIV tahun 85, kemudian SARS tahun 2003, ya, kemudian flu burung tahun 2007, kemudian ada swine flu tahun 2009, lalu MERS-CoV 2012, dan di akhir tahun ya adanya COVID ini. Jadi sesungguhnya penyakit influenza saluran napas ini secara umum dibagi dua penyebabnya, bisa gara-gara influenza sendiri maupun yang corona, ya, bisa gara-gara dari golongan Orthomyxoviridae maupun Coronaviridae. Yang dari golongan Coronaviridae sendiri itu yang menyebabkan penyakit yang parah sehingga timbul pneumonia sejauh ini yang diketahui 3, yaitu SARS-CoV, MERS-CoV sama SARS-CoV-2 yang penyebab COVID-19 ini. Laporan pertama saat kita sedang enak-enakan merayakan tahun baru, awal tahun baru 2020, di Tiongkok ada laporan kasus pneumonia, ya, terjadi 44 kasus yang serupa dalam 3 hari, dan diduga berasal dari salah satu pasar di Wuhan. Kemudian namanya saat itu diberi nama novel coronavirus 2019, dan kemudian berubah nama menjadi SARS-CoV-2, ya, dan untuk penyakitnya disebut sebagai COVID-19. Jadi kita juga sambil memahamkan kepada masyarakat bahwa virusnya itu ya SARS-CoV-2, ya, penyakitnya yang namanya COVID-19, sama seperti HIV dan AIDS seperti itu. Coronavirus sendiri sebenarnya ada yang low patogenik maupun yang high patogenik. Untuk yang low patogenik mungkin dari kita sudah sering terkena ini mungkin ya. Tapi untuk yang high patogenik yang 3 tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu SARS-CoV, MERS-CoV sama SARS-CoV-2. Secara umum patogenesisnya SARS-CoV-2 masuk dalam sel, dia nempel ke mana? Ke reseptor S2, ya. Di mana reseptor S2 ini memang lebih banyak di sel-sel alveolar. Namun nanti akan saya sampaikan bahwa gejalanya tidak hanya murni terkait sama gejala respirasi saja, karena gejala-gejala yang non respirasi juga ada. Mengenai penyebarannya bagaimana? Saat ini memang penularan utamanya dikatakan droplet, ya. Namun bisa berpotensi untuk airborne, ya. Jadi penularan COVID ini secara kondisi tertentu bisa menular secara airborne, yaitu dalam ruangan yang tertutup, kemudian dalam jangka waktu yang lama, atau dalam adanya orang yang berjumlah banyak dalam satu ruangan itu berpotensi menjadi airborne. Penularannya bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Nah, yang tidak langsung ini yang harus perlu, mungkin mengenai yang penularan secara langsung itu masyarakat sudah banyak yang paham, bagi mereka yang percaya tentu saja. Ya. Tapi yang tidak langsung ini yang harus kita sampaikan juga pada mereka-mereka yang sedang menjalani isoman, ya, yaitu penularan bisa tempat-tempat atau area-area yang sering kita sentuh seperti permukaan meja, kemudian handle pintu, pegangan pagar atau handle pintu mobil, gitu ya. Itu sering-sering dilakukan desinfeksi, apalagi mereka-mereka yang sedang isoman, karena berpotensi penularan secara tidak langsung.
Nah, ini gejala klinisnya. Jadi dari laporan-laporan disebutkan bahwa sebagian besar gejalanya demam dan batuk ya. Kemudian yang berat itu bisa sesak napas ya. Ada yang hanya merasa kelelahan, merasa tidak enak makan ya. Lalu ada yang memang batuk berdahak, ada yang mengeluhkan mialgi. Nah ini sekitar 10% ada yang mengeluhkan terkait gejala GI, bisa mual muntah atau diare. Ya. Jadi sedemikian luas rentang gejalanya ini yang membuat masyarakat itu seolah-olah mereka kalau datang ke sebuah rumah sakit seolah-olah dianggap di-COVID-kan. Nah, ini harus kita berikan pemahaman pada mereka bahwa memang ada sekian persen gejala-gejala itu yang bukan terkait respirasi saja. Yang lain yaitu gejala anosmia. Dikatakan anosmia merupakan salah satu gejala yang relatif patognomonis untuk pasien COVID ini. Nah, sekarang mengenai pembagian kita suspek atau probable atau pasien yang confirm. Nah, jadi untuk pembagian pasien yang suspek, pembagian pasien yang suspek itu ada beberapa kriteria ya. Ada kriteria A, ada kriteria B dan kriteria C. Ya. Jadi dikatakan kriteria A jika memenuhi lebih dari satu kriteria klinis dan lebih dari satu kriteria epidemiologis. Kriteria klinisnya antara lain adanya demam atau riwayat demam dan batuk atau lebih dari sama dengan 3 gejala-gejala berikut seperti gejala mialgi, sakit kepala, nyeri tenggorok, pilek, kemudian adanya mual muntah diare ataupun penurunan kesadaran. Itu memenuhi kriteria suspek. Nah, mengenai kriteria epidemiologis yaitu dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala ini tinggal atau bekerja di tempat berisiko ya, bekerja di fasilitas kesehatan atau bepergian ke daerah yang banyak melaporkan transmisi lokal. Tapi untuk mengenai epidemiologis ini saat ini kita tinggal di sini saja di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya ini ya kita sudah masuk kriteria epidemiologis ya. Lalu untuk kriteria B, jika kita menjumpai seseorang dengan gejala ISPA berat. Nah, ini yang gejala C. Orang ini kriteria C, mungkin asimptomatik ya, tidak memenuhi kriteria epidemiologis, tapi rapid antigennya positif, itu bisa masuk kriteria suspek. Untuk yang probable juga ada beberapa bagian, yaitu yang A, B, C, dan D. Dikatakan probable jika memenuhi kriteria klinis dan memiliki kontak erat dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi atau yang berkaitan dengan klaster COVID-19. Nah, atau kita jumpai pasien-pasien kriteria suspek tadi, tapi pasien sudah membawa foto dan fotonya sudah sugestif ke arah COVID. Ya. Lalu yang C ini yang termasuk yang baru ya. Jadi pasien dengan anosmia saja ya. Anosmia dan diduga tidak ada penyebab lain penyebab anosmia ini, itu bisa masuk kriteria probable. Ya. Atau orang yang meninggal dengan distres nafas ya, dan belum diketahui penyebab yang lain, ya, itu masuk kasus probable. Nah, untuk kasus yang terkonfirmasi, confirm, itu tentu saja dengan hasil PCR positif. Nah, yang ada tambahan lagi mengenai kasus konfirmasi, yaitu walaupun pasien itu asimptomatik ya, tapi pasien itu memiliki rapid antigen yang positif dan memiliki riwayat kontak erat, itu sudah termasuk kriteria terkonfirmasi. Ya. Jadi sekali lagi walaupun pasien itu asimptomatik, tapi rapid antigennya itu positif ya dan memiliki kontak erat, itu sudah termasuk terkonfirmasi. Atau pasien-pasien yang sudah bergejala, gejalanya sudah memenuhi kriteria, baik itu kriteria probable maupun kriteria yang suspek, dan hasil rapid antigennya positif, jadi belum PCR, itu sudah memenuhi kriteria terkonfirmasi. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi itu memang seyogianya sudah diberikan modalitas terapi COVID ini termasuk pemberian antivirus, ya. Dengan syarat tentu saja antivirusnya mudah didapat. Saat ini obat-obatan, jangankan antivirus, kadang obat batuk pilek saja sudah sulit masyarakat mencarinya. Mengenai testing tadi sudah disampaikan nama Prof. Aryati di pertemuan pertama. Jadi untuk diagnosisnya tetap menggunakan PCR dan juga bisa antigen, tapi dengan syarat tadi ya ada gejala ataupun dia juga ada kontak. Juga harus dipertimbangkan mengenai infeksi bakterial maupun jamur
pada pasien-pasien yang negatif SARS-CoV ya. Terutama memang biasanya pasien-pasien yang sedang menjalani rawat inap biasanya. Tadi sudah saya rasa ini. Ya, dikatakan untuk antigen itu memang kurang sensitif, namun jika disampaikan bahwa spesifitas antigen ini sama tinggi dengan PCR. Ya. Tadi sekali lagi kita boleh mendiagnosis pasien ini terkonfirmasi walaupun dengan antigen, tapi syaratnya pasien ini sudah bergejala, ataupun dia sudah ada kontak erat terkait pasien yang terdiagnosis COVID-19. Ya. Jadi sudah. Nah ini pasien-pasien yang sedang dirawat maupun yang sudah terdiagnosis COVID, memang beberapa laboratorium yang diperiksakan bisa pemeriksaan darah rutin tadi ya disampaikan, yaitu bisa secara umum sering didapat limfopenia, ya. Kemudian pada pasien-pasien yang derajat keparahannya sudah meningkat, biasa juga didapatkan peningkatan kadar SGOT, SGPT biasanya. Ya. Juga peningkatan CRP, nah, juga adanya peningkatan D-dimer. Ya. Dan pasien-pasien yang sedang menjalani rawat inap, biasanya salah satu evaluasi kita periksakan prokalsitonin karena mungkin ada tidaknya infeksi bakterial yang menyertai. Bagaimana dengan gambaran radiologi? Ya. Secara umum gambaran radiologinya tampak gambaran suatu konsolidasi yang bilateral. Ya. Walaupun pada beberapa pasien secara awal dapat dijumpai fototoraks yang normal. Saya masih ingat sekali salah satu sahabat kita, yang Dokter Sulis dulu waktu awal-awal fotonya, fototoraksnya relatif terkesan normal. Pada beberapa yang teliti tampak sekilas ada gambaran infiltrat yang sangat tipis sekali, dan itu pun pada CT scan-nya juga tampak gambaran GGO yang sangat minimal. Ya. Jadi pada pemeriksaan CT scan-nya juga bisa dapat gambaran suatu ground glass opacity. Ya. Namun perlu diketahui bahwa juga relatif tidak spesifik. Ya, sudah relatif tidak spesifik. Jadi tetap sebaiknya pasien-pasien yang gambaran CT-nya tampak GGO tetap harus kita pastikan dengan pemeriksaan PCR. Mengingat banyaknya variasi pada radiologi, maka pemeriksaan fototoraks saja atau CT scan saja tidak disarankan untuk diagnosis COVID. Memang dulu pada saat awal-awal sempat ada wacana mengenai screening dengan menggunakan CT toraks, tapi ternyata memang tidak disyaratkan. Ini gambar. Jadi kalau kita lihat gambaran radiologis pada pasien COVID itu lebih cenderung yang khas itu seperti gambaran yang dua ini, yang ada tanda panahnya ini. Bisa seperti gambaran bronkopneumonia maupun gambaran interstisial pneumonia. Dan biasanya yang khas infiltratnya itu biasanya ada di basal maupun di perifер. Kalau gambaran mengikuti bentuk lobaris seperti ini biasanya ini bakterial. Namun saat ini saat pertama kita menjumpai pasien walaupun gambarnya lobar curiga bakterial, tetap kita berikan suatu kecurigaan COVID sebelum ada pemeriksaan PCR. Nah, saya hanya menyampaikan gambaran-gambaran yang khas saja. Nah ini ya, jadi dilaporkan bahwa ada yang pada foto toraksnya gambarannya bisa gambaran yang patchy, kemudian gambaran yang bilateral, maupun gambaran yang interstisial, maupun gambaran yang ground glass. Nah, ini contoh pada CT toraks. Jadi sekali lagi yang khas itu gambarannya di perifer ataupun di basal. Ini umumnya terjadi pada COVID. Bagaimana dengan tingkat keparahan COVID sendiri? Ya, ada dengan penggolongan tanpa gejala, ya, kemudian ada yang golongan ringan, sedang, berat, dan kritis. Ya. Tanpa gejala ya sudah tanpa ada gejala. Walaupun ada beberapa yang menyampaikan mungkin itu nggak percaya kalau tidak bergejala. Mungkin sebenarnya ada gejala, tapi mungkin ringan atau mungkin pasien kelewatan, bisa jadi seperti itu. Ya, yang termasuk golongan ringan, jika ada gejala-gejala ini saja, demam, batuk, nyeri tenggorok, kemudian bisa sakit kepala atau nyeri otot, tapi tidak ada pneumonia. Jadi batasannya itu ada tidaknya pneumonia. Kalau sudah ada gambaran pneumonia dengan dibuktikan dengan adanya fototoraks, ya, itu dia sudah termasuk golongan yang sedang. Ya. Tapi sedang dan berat nanti bedanya apa? Sedang dan berat bedanya pada gejala sesak. Ya. Jadi kalau
pasien ini ada gambaran pneumonia ringan tapi tidak ada keluhan sesak maupun saturasinya masih di atas 93, masih sedang. Tapi kalau sudah saturasi turun di bawah 93, ya, sudah turun, kemudian juga pasien sudah mengeluarkan sesak RR yang meningkat, itu sudah masuk golongan yang berat. Kalau kritis sudah tentu saja jika juga sudah dijumpai gambaran gagal napas, ARDS maupun gambaran gagal organ. Ya, pasien yang opname itu yang mana? Ya, yang wajib opname itu ini, yang berat dan kritis. Jadi sedang ini sebenarnya masih belum wajib opname ya. Belum wajib opname, tapi jika memang ketersediaan bed di bed di rumah sakit itu ada, kemudian dan pasien ini memang kita khawatir ada faktor-faktor komorbid yang lain, maka memang sebaiknya dilakukan rawat inap. Nah, tapi jika pasien ini usia muda tidak ada komorbid, pasien bisa diedukasi, itu bisa dilakukan rawat jalan saja. Tapi tentu saja sambil kita edukasi, rawat jalan atau isoman tidak serta-merta, ya sudah isoman sampai 10 hari, tapi pasien tidak ada konsultasi medis, tidak ada konsultasi kepada tenaga kesehatan, sampai 10 hari tiba-tiba ditemukan meninggal, itu beberapa kasus kita jumpai. Ya. Jadi walaupun pasien itu isoman, tentu saja tetap harus disertai edukasi kapan mereka harus kembali ke rumah sakit. Jadi sekali lagi, memang yang prasyarat untuk rawat inap itu sebaiknya pada mereka yang berat dan kritis. Pada yang sedang bisa pertimbangan rawat jalan. Prinsip tata laksana medis mungkin nanti akan disampaikan oleh Prof. Usman, namun secara umum yaitu prinsipnya adalah isolasi, baik isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit, kemudian tetap menerapkan tentang PPI, ya, dan mengenai terapinya sampai sejauh ini memang belum ada terapi yang definitif, ya. Terapinya bersifat suportif, simptomatis, antivirus juga diberikan, dan beberapa terapi komplementer yang lain. Ya, jadi saat ini sekali lagi belum ada terapi definitif. Ya, kita memaklumi penyakit ini baru berusia 1,5 tahun, ya. Dan strategi pengobatan itu memang lebih ditujukan untuk menghambat perjalanan penyakit. Itu tentu saja masih kita dasarkan dari berbagai landasan patogenesis maupun patofisiologi yang mungkin terjadi, ya, maupun beberapa riset yang sudah dilakukan. Jadi mengenai terapi COVID ini untuk COVID-19 ini sendiri bisa terkait antivirus, kemudian terapi suplementasi vitamin, antioksidan, antikoagulan, kortikosteroid, kemudian tocilizumab, ada plasma konvalesen. Nah, nanti akan disampaikan oleh Prof. Usman. Saya hanya sedikit menyinggung mengenai beberapa obat-obat yang mungkin masih menjadi menjadi polemik maupun debat, yaitu mengenai oseltamivir, kemudian ivermectin, kemudian plasma konvalesen maupun antibodi monoklonal. Saat ini di panduan nasional, oseltamivir sudah tidak direkomendasikan untuk COVID, tapi bisa diberikan pada pasien yang memang diduga ada terinfeksi virus influenza. Ini memang sulit. Ini influenzanya gara-gara influenza yang biasa atau COVID itu memang tentu saja sulit. Saat awal-awal, oseltamivir memang diberikan pada panduan itu saat itu karena masih belum adanya obat antivirus yang lain. Jadi hanya berdasarkan ya sudah antivirus yang ada adalah oseltamivir, maka diberikan. Waktu itu tiada rotan anak akar pun jadi ya sudah diberikan saja. Mengenai ivermectin bagaimana? Nah, saat ini WHO sendiri juga masih belum merekomendasikan kecuali dalam uji klinis, ya, kecuali dalam uji klinis. Antibiotik juga hanya diberikan pada kasus-kasus yang kita curigai adanya bakterial infeksi, ya, ataupun adanya kecurigaan infeksi bakteri atipikal seperti penggunaan azitromisin. Jadi itu bukan untuk COVID-nya. Pemberian asetilsistein lebih diambil efeknya sebagai antioksidannya, ya. Kemudian untuk monoklonal antibody sendiri masih dalam uji klinis. Dan untuk plasma konvalesen disebutkan juga salah satu ini, ya, plasma konvalesen masih suatu trial, ya. Dan namun juga dikatakan ternyata tidak efektif dalam menurunkan kematian dan tidak efektif dalam mencegah perburukan COVID, ya. Litbangkes sendiri juga menyampaikan hasil penelitian bahwa tidak ada perbedaan bermakna dalam mortalitas pada kasus sedang dengan risiko maupun pada kasus dengan derajat berat, ya. Jadi saat ini mengenai kesimpulan plasma konvalesen sendiri juga masih belum final, ya. Jadi sebagai ringkasan, jadi pembagian diagnosis COVID terbagi menjadi suspek, probable, dan confirm.
Kemudian derajat keparahannya ada ringan, sedang, berat, dan kritis, maaf saya kurang. Kemudian gejala klinis COVID sangat bervariasi, tidak hanya terkait respirasi saja. Beberapa kasus kita jumpai hanya gejala GI. Ya. Dan prinsip utama tata laksana COVID saat ini adalah yang penting adalah isolasi, kemudian ada terapi suportif dan pemberian antivirus, dan masih belum adanya terapi yang definitif untuk COVID-19 ini. Ya, kita doakan semoga badai ini pasti berlalu. Buat yang tahu gambar ini berarti saya yakin usianya berapa ini ya. Oke, demikian Dr. Pujo yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Arif. Jadi memang cerita dari COVID ini ya cukup lama ya. Cuman mungkin barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kira penting diingatkan tadi, mungkin dalam kita berinteraksi dengan masyarakat yang isoman, mungkin masalah komorbid juga perlu ditanyakan. Kadang-kadang kita lupa penyakit-penyakit lain. Mungkin juga nanti ada pertanyaan tentang kapan ya kira-kira kalau kita ketemu dengan atau kontak, misalnya dokter ketemu dengan pasien yang positif ternyata, praktek di rumah, ketemu dengan pasien yang positif. Terus kapan dia harus melakukan pemeriksaan? Kemudian pemeriksaan apa? Kira-kira nanti mungkin bisa dibahas pada akhir sesi. Baik, terima kasih, Dr. Arif.